Perkenalkan, nama saya Urfanur Arbayani Judawi dengan NIM J1A1 18222, konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan membahas tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Baik, langsung saja ke pengertian antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang memiliki arti kata manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Jadi antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Menurut Wicjo Subroto tahun 2008, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Bidang antropometri meliputi berbagai ukuran tubuh manusia, seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh yang panjang, dan tungkai dan sebagainya. Pengukuran antropometri lebih praktis untuk menilai status gizi, khususnya KEP di masyarakat. Ukuran tubuh yang biasanya dipakai untuk melihat pertumbuhan fisik adalah berat badan atau BB, tinggi badan atau TB, lingkar lengan atas atau lila, lingkar kepala atau LK, tebal lemak di bawah kulit atau TL, dan pengukuran tinggi lutut. Selanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan antropometri, beberapa ketentuan umum di bawah ini perlu dilakukan untuk menjamin hasil pengukuran yang valid dan reliable. Ketentuan umum tersebut antara lain, yang pertama, sebelum melakukan setiap pengukuran, lakukan sambung rasa pada subjek yang akan diukur dan jelaskan tujuan pengukuran. Yang kedua, subjek yang ditimbang menggunakan pakaian khusus atau pakaian seminimal mungkin. Untuk bayi, diukur dalam keadaan telanjang. Lepaskan semua aksesori kepala yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga, posisi pengukuran adalah posisi antropometri, yaitu subjek daripada posisi berdiri tegak lurus, kepala menghadap ke depan, tungkai pantat, punggung, dan kepala merupakan satu garis dengan kedua tangan rileks di samping badan. Yang keempat, kenali titik antropometri yang akan diukur. Yang kelima, pilih alat yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang keenam, letakkan alat khususnya timbangan pada datar dan keras. Lakukan kalibrasi pada alat setiap kali akan digunakan. Yang ketujuh, ulangi setiap pengukuran sebanyak 3 kali. Kedelapan, lakukan pembacaan hasil pada posisi yang benar atau tegak lurus untuk menghindari kesalahan paralaks. Yang 9, catat hasil pengukuran pada form antropometri yang tersedia setiap kali selesai melakukan satu tahap pengukuran. Nah, selanjutnya ukuran antropometri. Yang pertama, berat badan atau BB. Berat badan menggambarkan tentang massa tubuh dalam keadaan normal. BB berkembang mengikuti perkembangan umur atau balita. Sedangkan saat dalam keadaan tidak normal, BB berkembang lebih cepat atau lambat. Yang kedua, tinggi badan atau TB. Tinggi badan merupakan gambaran pertumbuhan dalam keadaan normal. TB tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Pengaruh kekurangan gizi terhadap TB akan tampak pada kekurangan yang sangat lama. Selanjutnya, food recall 24 jam. Metode ingatan makanan atau food recall 24 jam adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Kemampuan mengingat adalah menjadi kunci pokok pada metode ini. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah sebaiknya tidak menggunakan metode ini, karena hasilnya tidak akan menggambarkan konsumsi aktualnya. Subjek dengan kemampuan mengingat lemah antara lain adalah lanjut usia dan anak di bawah umur. Khusus untuk lanjut usia, sebaiknya dihindari penggunaan metode ini pada mereka yang memasuki fase amnesia karena faktor usia, sedangkan pada anak di bawah umur, biasanya di bawah 8 tahun atau di bawah 13 tahun, usia antara 9-13 tahun, sebaiknya metode ini harus didampingi orang atau ibunya. Selanjutnya, semi-FFQ. Metode semi frekuensi makan atau Food Frequency Questionnaire adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan.
Pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif, jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan adalah takaran saji atau porsi yang biasa digunakan untuk setiap jenis makanan. Pada metode ini, ulangan atau repetisi diartikan tidak hanya berbagai ragam jenisnya atau kualitatif, tetapi banyaknya kuantitatif paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan status asupan gizi, subjek dan risiko kesehatan yang menyertainya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.